Informasi yang satu ini juga membuat geleng-geleng kepala. Polisi mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan mereka ini memanfaatkan media sosial. Ini transaksinya ini fantastis, mencapai 9 miliar rupiah. Apa yang bisa menyebabkan anak terlibat dalam prostitusi? Berikut diskusi. Geleng-geleng kepala, perayaan Hari Anak Nasional 23 Juli kita disuguhkan dengan berita yang sangat miris. Anak di bawah umur terlibat dalam prostitusi online. Iya, berita ini sekaligus menambah deretan panjang kriminalitas yang melibatkan anak-anak seperti kekerasan dan perundungan sampai judi online. Kita diskusi soal ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menemukan adanya prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Mereka memanfaatkan media sosial X dan Telegram. Modusnya, pelaku atau mucikari membuat grup di akun Telegram. Di dalamnya ada 1.962 perempuan yang ditawarkan kepada 3.200 member. Dan sebagian dari mereka adalah anak di bawah umur. Selama setahun, transaksinya tidak main-main, mencapai 9 miliar rupiah. Pelaku menawarkan layanan ke mereka di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Dan saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang. Perempuan di bawah umur, tersangka ini mematok harga antara 8 juta sampai 17 juta. Kok bisa anak di bawah umur yang seharusnya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya justru terlibat dalam prostitusi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun menyoroti bagaimana anak-anak yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Harus kita lihat juga bahwa sindikat ini ya betapa betul-betul menempatkan anak-anak ini sebagai kelompok yang sangat mudah dieksploitasi, sangat mudah dibujuk rayu, dan bahkan saya ingin lebih diungkapkan lagi karena kemungkinan lebih dari angka yang hari ini kita temukan. Bagaimana kita menemukan anak-anak yang mungkin juga dimanipulasi usia, ya, dan kemudian pola-pola pendekatan mereka yang sangat menggiurkan gitu. Padahal dari jumlah yang mereka tawarkan kepada para pelaku, ya, para pembeli seks anak-anak ini juga tidak berbanding ya apa yang diperoleh. Ini tentu kita mengidentifikasi eksploitasi seksual sekaligus eksploitasi ekonomi yang anak-anak terima. KPAI pun mengatakan di tahun ini per Juni 2024 ada 895 kasus kekerasan kepada anak. Tertinggi adalah kejahatan seksual. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2023, anak korban kejahatan seksual mencapai 762 kasus. Sementara pada tahun 2024, angkanya memang menurun, tapi itu sampai dengan 31 Mei 2024. Angka anak korban kejahatan seksual mencapai 52 kasus. Kalau spesifik berbicara kasus prostitusi anak, selama 2023 ada 147 kasus dan 60% adalah anak korban prostitusi jaringan dan non-jaringan. Tapi secara keseluruhan Komnas Perlindungan Anak mendata ada 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Dan yang terparah adalah kekerasan seksual yang mencapai 1.915 kasus. Selain faktor ekonomi, kasus prostitusi online pada anak salah satu pengaruh besarnya adalah ketidaknyamanan di lingkungan keluarga. Beberapa kasus yang kita bisa kenali ya latar belakangnya, diantaranya memang yang pertama anak-anak tidak memiliki kenyamanan dalam lingkup keluarga. Jadi dia mencari role of model bagi dia untuk komunikasi, menyampaikan mungkin permasalahan, ya bahasanya teman untuk bicara. Beberapa yang kami temukan dia mencari lingkungan perkawanan, tetapi perkawanannya juga sudah masuk dalam sindikat ataupun terlibat dalam misalnya prostitusi online itu. Nah sehingga teman dengan teman ini sangat cepat ya, sangat erat gitu rekrutmen antar sesama yang sebetulnya sudah ada operator yang memang mengkondisikan sedemikian rupa.
Dari kasus prostitusi online ini, ada satu media yang dianggap disalahgunakan, yaitu media sosial dan tentunya adalah akses internet. Anak bermain di dunia maya memang perlu diawasi. UNICEF telah melakukan penelitian. Pada tahun 2022 didapatkan data anak yang aktif menggunakan internet atau dalam kata lain, minimal 2 kali dalam sehari mengakses internet. 2%-nya atau sekitar 500.000 anak di Indonesia menyatakan pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah di dunia maya. Platformnya WhatsApp, Facebook, dan Facebook Messenger. Itu baru dari 3 saja, belum platform lainnya. Dan 56% anak tidak pernah menceritakan insiden ini kepada siapapun. Kemudahan mengakses dunia maya jika tanpa pengawasan anak-anak jadi korban. Yang ramai juga soal judi online, datanya pun sangat-sangat mengkhawatirkan. Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap ada 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun yang terlibat judi online. Lalu ada juga 440.000 penjudi online yang berusia 10 hingga 20 tahun. Peran orang tua begitu penting dalam mengawasi anak-anaknya. Ini pendapat warga. Sangat miris ya Kak ya, apalagi kayak zaman sekarang itu emang mungkin banyak ya yang terlibat dalam prostitusi online gitu ya. Kemungkinan kan dari orang tuanya mungkin yang nggak ngontrol anaknya, nggak nggak menjaga anaknya dari pergaulan bebas gitu. Prostitusi online supaya anak-anak tidak terlibat itu ya peran aktif dari orang tua terutamanya Mas. Saat penggunaan media sosial, terus pergaulan itu orang tua harus super ketat lah untuk mengawasi anak-anak itu. Pencegahannya mungkin saya juga sebagai orang tua ya, anak saya juga remaja gitu ya. Ya saya sih lebih memantau untuk apa yang dia buka, apa yang dia lihat, dan saya lebih terbuka dengan anak. Jadi kalau orang zaman dulu saya melihat orang tua tuh kalau untuk kehidupan yang berkaitan dengan seksual dan lain-lain lebih tertutup. Sekarang kita lebih terbuka dan lebih memahami anak. Karena anak sekarang beda dengan anak zaman dulu ya. Kita harus lebih banyak berkomunikasi. Dari situ sih saya melihatnya kalau dari saya pribadi. Anak memang rentan menjadi korban tindak kriminalitas. Maka diperlukan peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk tetap menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.